punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Bete. Gini-gini aja kehidupan. Tapi harga naik mulu. Nih rokok kemarin 20.000. Sekarang udah 200.000, jir. Berisik lu kuda laut. Komplain mulu kerjaan lu. Jajan mah tetap banyak. Lagian sosokan pakai merek itu sih lu. Udah tahu mahal. Nih lihat kayak gua. Pakai merek. Udah murah, lebih enak lagi. Beda emang selera orang kece kayak gua mah. Halah, rokok orang miskin kayak gitu mana cocok sama lidah monster kayak gua. Cuma orang kaya lu yang pas ngisep rokok murahan kayak gitu. Woi ngapain lu sentil-sentil? Sopan banget lu ya. Ngajak ribut. Woi, mahal itu. Emang lu bisa ganti? Hah? Mentang-mentang lu gak bisa beli, santai dong. Gak usah buang-buang rokok gue. Lah, lu duluan. Udah tahu mahal, ngapain dibeli, ha? Duit dari bokap aja soknya kayak presiden. Mending gua. Gini-gini rokok beli pakai duit sendiri. Lah emang apa kalau duit bokap gua? Hak gua orang kaya. Lalu duit dari markirin aja belagu. Pantesan gak kaya-kaya lu. Dasar miskin. Gelut mulu lu kayak suami istri. Rokok doang sampai segitunya. Jadi abu juga habis diisep. Bikin tongkrongan berisik aja. Kadal bintik, gak usah ikut-ikutan. Woi, hewan melata. Sopan banget lu ya main nyambit-nyambit aja. Ya lu ngapain ikut-ikutan urusan orang? Mau jadi pahlawan kesiangan, ha? Diem aja lu, gak usah ngebelain nih. Ngomong apa lu? Bocah-bocah brengsek. Gitu aja ke bawah suasana sampai gebugin orang. Lah, gua kan udah bener, Jir. Udah tahu rokoknya mahal. Ngapain dibeli? Kalau emang gak bisa beli yang itu kan bisa beli yang murah. Sosokan banget sih Farid. Si Dara juga. Ngapain sih ikut-ikutan urusan orang? Emangnya dia mak kita apa? Syukur-syukur masih gua kasih nongkrong di sono lu. Ceming-ceming lu. Alah berisik. Gitu aja ngamuk. Mereka juga beraninya keroyokan, Jir. Coba lu buy one sama gua, Rit. Udah gua abisin lu sampai kayak ayam geprek. Dibantuin sama cewek lagi. Ih, kagak ada laki-lakinya. Harga diri lu mana, Farid? Lihat-lihat, boy. Apa lu kodok korek? Lu kira jalanan punya lu, ha? Suka-suka gua mau bawa motor kayak gimana? Gitu aja gak bisa ngindar lu, ha? Mata lu buka, woi. Pakai mata lu. Gak bisa lihat ya? Ngerasa paling hebat lu di jalan. Wasu. Jadi gitu ceritanya teman-teman. Sampai jumpa di cerita GPC selanjutnya. Ya enggak lah. Baru juga mulai. Ya kurang lebih begitulah kelakuan gue di masa itu. Hasan muda yang marah pada dunia. Seperti halnya remaja-remaja pada umumnya, gue ngerebel di umur itu. Ngelakuin hal-hal yang nggak bener dan nggak nurut sama kata-kata dari bonyok. Pokoknya semua suka-suka gue dah. Keseharian gue dikelilingi oleh orang-orang yang sama kayak gue. Seperti kata pepatah, burung bertengger sama akan terbang sama. Teman-teman gue juga kurlep ngerebel kayak gue. Alhasil seperti yang kalian lihat tadi, dikit-dikit gue gelut, dikit-dikit gue nyari masalah, bikin kekacauan di mana-mana dah. Well, pada hari itu gue kecelakaan. Dan rentetan hal yang terjadi setelah gue kecelakaan menjadi trigger buat gue digivolve ke gue yang sekarang. Insya Allah brother, di bulan yang suci ini gue akan menemani kelaparan dan kehausan kalian dengan kisah hidup gue. Tentunya dengan sedikit bumbu-bumbu WKWK supaya tetap fun ya. Tapi ini adaptasi dari kisah nyata gue yang 10.000% real story, no fake, no AI. Oke,
Seperti yang kita lihat tadi, gue kecelakaan. Dan beberapa hari kemudian, gue terbangun di rumah sakit. Apa? Di mana? Siapa? Aduh. Ini Muki Guile, kenapa nih? Ini rumah sakit. Ada apaan ini? Alhamdulillah nak, kamu bangun juga. Untungnya luka kamu nggak yang fatal. Cuma patah tulang rusuk, geger otak, sama pendarahan internal. Ya sama sekarat aja. Tapi motor kamu rusak nak. Dia lagi. Gak bisa dibenerin emang. Malas banget sih punya ortu gak guna. Iya nak, rusaknya terlalu parah. Jadi butuh waktu buat... Dah sono pergi. Masih capek aku. Sopan bener kamu ya. Ibu kamu ini udah nungguin kamu berhari-hari. Bukannya makasih malah kamu bentak. Kagak ada yang minta. Siapa suruh berdua nungguin, Aku juga gak mau deket-deket sama ortu gak guna. Jaga mulut kamu ya anak durhaka. Teriak terus, fosil brontosaurus. Bapak, udah pak, dia masih sakit. Ayo kita pulang aja, kasih dia istirahat. Yap. Pada saat itu, gua amat sangat membenci keluarga gua. Gua ngerasa kalau bokap nyokap ini orang-orang gak berguna yang gak bisa menghidupi keluarganya dengan benar. Pada saat itu, keluarga gua emang miskin. Bokap nyokap dua-duanya harus kerja. Ya, buat memenuhi kebutuhan keluarga. Supaya kita bisa makan. Supaya kita, gua doang ding, bisa sekolah. Tapi keadaan keluarga gua nggak selalu begini cuy. Papa, sepedaku kekecilan nih, naikinnya jadi susah. Papa bisa betulin nggak? Ngawur, gimana caranya dibenerin nak? Nanti kita beli sepeda baru aja ya, yang agak gedean. Hore! Waktu gua kecil mah, gua bocah unyu yang baik hati, sopan santun, tidak sombong, dan bercita-cita jadi ranger merah. Waktu itu keluarga gua masih harmonis. Bokap masih punya pendapatan yang cukup dan stabil. Jadi nyokap bisa 100% fokus ke gua dan ngurus rumah. Alhasil, gua diguyur dengan perhatian yang cukup dan dididik dengan baik. Halo Pak, gimana nih soal deal kita yang kemarin? Wah, iya Pak. Saya sih udah suka sama persyaratannya ya Pak. Tapi sejujurnya, saya ragu sih Pak. Wah, gak usah khawatir Pak. Saya mah trusted seller, berbintang 7. Testimoni saya banyak. Gak usah ragu deh kalau sama saya Pak. Gak bakal ada tipu-tipu klub. Sumpah, cius. Bill Gates aja nih, dealan sama saya langsung tajir melintir ke pintir Pak. Justru kalau deal ini batal, waduh, yang rugi besar itu Bapak. Iya sih. Kayaknya bakal nguntungin banget. Oke deh. Kalau gitu, sini saya tanda tanganin suratnya. Silahkan Pak, di sini. Yap, seperti yang kalian lihat. Kalau nggak salah, sebelum gua SMP deh. Antara SD kelas 5 atau 6 gitu. Bokap gua ditipu sama oknum kunyi. Astagfirullah. Nggak boleh mengumpat ya guys. Karena ini, bokap kehilangan pekerjaannya dan terlilit hutang yang nggak kecil jumlahnya. Akhirnya, mau nggak mau, bokap memutuskan jual aset dan menyeret gua dan nyokap ke rumah baru, kehidupan baru, kehidupan yang jauh lebih pahit. Bokap nggak lama nganggur sebenarnya, karena beliau ini emang fighter yang akan berjuang untuk keluarganya. Tapi sayangnya, pada saat itu kerjaan bokap nggak menutupi kebutuhan keluarga kita. So, want or no want, nyokap gua juga kerja supaya kita bisa menyambung hidup. Pada saat itu, gua yang udah terbiasa dibanjiri perhatian nyokap dan bokap pas mereka di rumah, jadi merasa diacuhkan. Secara mereka berdua kan sekarang kerja, pulang kerja capek. Jadi walaupun sekarang mah gua tahu mereka nggak bermaksud ngacangin gua, secara nggak langsung mereka pasti nggak seperhatian dulu ke gua kecil. Ditambah karena kita pas-pasan juga pada saat itu, keinginan gua juga jadi nggak gampang dipenuhi sama bokap. Desperate dengan perhatian, seperti anak kecil pada umumnya, gua pun jadi sering berbuat usil. Ya, supaya diperhatiin aja sih.
Gua kecil pada saat itu butuh belayan mama. Beberapa waktu berlalu dengan keusilan caper gua yang terus meningkat volume dan intensitasnya. Sampai di momen saat gua SMP, ada kejadian yang merubah persepsi gua, ke keadaan gua, ke orang tua gua, dan ke dunia. Kalau nggak salah waktu itu sore hari, di awal-awal Januari deh. Abis tahun baruan kan tuh, jadi banyak petasan. Di tangan gua pun ada beberapa petasan korek sisa main tadi siang. Hihihi. Nih kalau aku ledakin depan kamar mama, pasti kaget deh. Hihihi. Di, kok nggak ada yang nyala? Gimana sih si Aldi? Belinya di akuarium apa gimana sih? Soak semua ih. Ini suaranya nggak ngagetin. Tapi kayaknya kalau mama lihat, pas keluar kaget juga deh. Hihihi. Hore, nyala. Hihihi. Coba lihat deh, mama kaget nggak? Astagfirullah, apa itu? Mama kaget ya? Cuma petasan kok, Ma. Lebay banget sih. Hah? Astagfirullah, kebakarin, dibakar, dikibar, kebakaran! Kamu nggak apa-apa, Nak? Kenapa gak? Ada yang luka nggak? Enggak, itu loh, kok bisa kebakar? Ya iyalah kebakar, itu kan api. Pinter banget sih kamu main petasan dekat rumah. Hah? Bukan main kagetnya gua di saat itu. Ayah gua emang bukan ustadz yang punya kesabaran tier 0. Tapi beliau ini semarah-marahnya sama gua paling banter cuma naikin suaranya dikit aja. Gak sampai bener-bener ngebetak kayak gini. Kamu main api kayak gitu mau ngarep apa, ha? Mau bikin kebakaran rumah kita? Bagus ya. Udah miskin kita, masih mau dibikin miskin? Aku nggak Gak sengaja. Terus ngapain main petasan di rumah? Duit dari mana juga beli petasan? Duit kita tuh dikit, malah dibakar-bakar. Ini aku ambil sisaan dari rumahnya. Mama. Nangis yang kencang. Ayah gua marah besar saat itu. Gua menoleh ke arah ibu gua, berharap dapat perlindungan dari beliau. Tapi kelihatan jelas kalau ibu gua, walaupun khawatir sama gua, dia juga marah ke gua. Dia sama sekali gak ngebelain gua. Ya, dipikir-pikir wajar. Mereka kerja mati-matian cari nafkah. Malah uang hasil keringat mereka dijadiin api dan dipakai buat ngebakar rumah mereka. Siapa yang gak marah? Sejak hari itu, bokap mulai jarang ngomong ke gua karena marah. Dulu gue berpikir begitu. Tapi sekarang sih gue tahu dia merasa bersalah karena sudah meledak kayak gitu ke gue. Bokap gue ini sebenarnya baik, tegas memang, tapi beliau bukan tipe yang akan membentak sampai di level itu. Cuma ya mindset gue yang masih bocah nggak nangkep itu kan. Gue nganggep kalau bokap udah nggak sayang ke gue. Nyokap pun jadi nggak sesering dan seantusias dulu waktu ngobrol sama gue. Dia pasti ngerasain tension antara gue dan bokap dan ngerasa nggak enak. Walaupun gue tahu nyokap berusaha sekuat tenaga buat jadi jembatan penghubung antara gue dan bokap, tapi beliau nggak mampu memperbaiki hubungan kita. Alhasil, pelan-pelan hubungan gue dan Bonyok mulai merenggang. Kian hari kian besar rasa benci gue ke mereka. Gue selalu mengingat hari itu. Nggak terima diperlakukan kayak gitu sama bokap. Ditambah perasaan gue ini dibakar dengan kekecewaan gue dengan ortu yang selalu aja miskin. Apapun yang mereka kerjakan, mereka nggak bisa kembali ke keadaan finansial seperti dulu. Perlahan, mindset orang tua gue ini pecundang yang nggak bisa sukses tertanam dan berakar dalam benak gue, membuat gue benci, dan terus membenci orang tua gue. Agak terdengar edgy juga ya. Tapi karena kejadian ini, gue pun menyimpan dendam ke dunia. Ke dunia yang membuat gue
jadi anak dua pecundang ini. Anjir, males ngapa-ngapain gua. Males gila ke base camp ketemu dua itu. Bete. Mau ngapain ini? Badan luka-luka, motor rusak. Di rumah juga ada si Ampas berdua. Emang ini gara-gara si Farid. Jadi kecelakaan kan gua. Nyebelin bedah. Coba aja gak ngajak gelut, gak bakal tuh gua marah-marah di jalan. Emang ini salah mereka berdua. Aduh. Asem bener, emang asem. Keliling-keliling aja lah. Males juga pulang. Saat itu gue gak punya tujuan. Gue cuma keliling komplek aja sambil nyebat dari sore sampai isya. Ada kali gue jadi humpedang ngelilingin komplek sampai 20-an lap. 2 apa 3 bungkus rokok gue habisin itu, saking betenya. Apa lu gak capek San keliling kayak gitu? Boro-boro mikirin capek cuy. Kepala gue rasanya kagak enak banget. Pikiran gue kemana-mana. Jadi istilah capek itu sama sekali gak terlintas di kepala gue. Asem, habis lagi ini rokok. Tumben isya rame amat. Oh iya ya, lagi pada taraweh ya. Masih awal Ramadan, pantas masih rame. Yap, pada saat itu gua emang gak pernah puasa. Hell, gua bahkan gak pernah sholat. Wajar gua gak inget kalau itu bulan Ramadan. Apalagi zaman dulu kan, beda, gak kayak sekarang. Warteg buka mah buka aja. Jadi gue makan pun gampang. Orang-orang kok mau ya terawih sampai 20 rakaat lebih gitu. Gue mah ngeliatinnya udah capek jir. Orang-orang top berdiri lama buat Tuhan yang bahkan kagak nyata. Masih mending nyembah pohon jir, ada wujudnya. Bentar-bentar, kayaknya gue kenal sama tuh orang. Anjir, ada orang alim. Cabut mager gue ngeladenin dia. Aduh. Lah, itu bukannya si Hasan? Bukannya habis kecelakaan parah dia? Udah lama gak lihat. Mau beli rokok lagi, habis duit gue. Fuck man, pakai ngide nyoba rokoknya si Farid sih. Habis kan duit gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah salat tarawih yang... Lah, ceramah. Ganggu ketenangan gua aja sih. Gak tahu apa orang lagi ngehayal nikah sama Jupe. Ngeselin aja. Berhubung sudah beberapa hari kita berpuasa di bulan yang suci ini, saya rasa akan baik kalau kita mengingat lagi alasan kita berpuasa dengan tema ceramah hari ini, yaitu keikhlasan dan ketenangan hati. Ketenangan hati? Ya, ketenangan hati. Ketenangan hati? Sesungguhnya, saudaraku seiman, seluruh perasaan negatif dalam hati kita seperti suntuk, sumpek, sedih, marah, dan semacamnya itu dari sesuatu yang mengganjal di hati kita. Apa itu? Yaitu adalah amal buruk. Ya, dosa. Ngawur ustadznya. Sotoy bener. Apa urusannya sama dosa? Belum kelar woi. Sebagai buktinya, kalau kita rasionalkan, kalau bapak ibu kerja di suatu perusahaan dan bapak ibu melakukan suatu kesalahan yang disengaja, pastinya bapak ibu akan kepikiran, sadar ataupun tidak. Berbeda dengan pegawai yang baik-baik saja dan menjaga prestasi, dia akan tenang dalam pekerjaannya. Begitulah hati manusia. Memang sudah didesain sedemikian rupa supaya mereka sadar akan kesalahan dan kembali ke Tuhan mereka. Seperti firman Allah di Al-Fath surat ke-48 ayat 4, yang berarti, Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang mukmin,
untuk menambah keimanan atas keimanan mereka. Masa sih? Nggak percaya gua ah. Nggak mau percaya. Ya bener. Emang gue begini karena emosi. Gue ngerasa nggak nyaman juga karena ngamuk-ngamuk. Tapi itu kan bukan salah gue. Ini semua gara-gara bonyok gue yang gak guna. Gara-gara teman-teman gue yang kayak binatang. Tapi Woi San, masih sadar lu? Anjir, gak beres nih orang. hah? Buset, Aldi, ngagetin aja lu. Lola bener lu San, kepala lu jadi sedeng ya abis kecelakaan. Aldi ini adalah temen gua semasa kecil. Gua kenal dia sejak kita pindah ke rumah yang sekarang. Dari kecil, gua main bareng sama dia. Sampai di poin dimana gua mulai jadi reklus dan mulai membenci keluarga dan dunia. Gua pelan-pelan menjauh dari dia. Dulunya dia pun belangsak, ngerokok juga. Mainnya aja sama reman-reman penjaga Indomaret. Ya kurlep kayak gua sekarang. Bedanya dia sadar duluan dan jadi remaja masjid sekarang. Lu ngapain di mari? Gue kira lu lagi dengerin ceramah di masjid. Udah kelar dari tadi Jir. Gue cabut sekarang mau belanja ke warteg cuy. Beli makanan buat sahur bareng di masjid. Anjay, sahur on the road ceritanya. Gue kira lu kagak demen begituan, Di. Gigi lu gondrong. Ini buat program masjid kita. Di sini kita ngadain bukber sama Saber, bukan Saber Mobile Legend ya. Lu kenapa Jir? Ngapain lu adu pala sama tiang? Kagak. Tadi kedenger ceramah. Entah kenapa gue jadi kepik. Anjay, Hasan tobat cuy. Kesambet apaan lu? Keracunan Indomie basi lu ya? Berisik lu ah. Kepaksa denger ini juga, Cok. Rokok gua habis. Headset ketinggalan di tempat nongkrong. Mau apa lagi gua? Hah? Nyari ribut lu. Kalem San, kalem. Sorry kalau gue nyinggung, tapi bukan itu maksud gue. Ini kalau di tempat nongkrong bareng si Farid sama yang lainnya, yakin gua pasti gelut lagi. Walaupun nggak gua ladenin. Sama Aldi kok santai aja ya, nggak berantem. Woi, Assalamualaikum. Masih sadar lu? Di, lu kok gue perhatiin udah nggak nongkrong sama Farid sama yang lain sih? Selek apa gimana lu? Bukan gitu San. Gue cuma pengen menjauh aja dari lingkungan yang bikin gue belangsak. Maksud lu gimana? Si Farid bikin lu jahat? Gak cuma Farid cuy. Manusia itu juga sesuai sama temen-temennya. Ingat kagak lu zaman kita masih nongkrong? Dikit-dikit berantem, dikit-dikit gibah, dikit-dikit nyebat. Untung aja belum sampai minum-minum gue saat itu cuy. Tapi apa yang bakal terjadi kalau gue stay di sana? Bergaul sama orang-orang kayak Farid yang terang-terangan minum. Yakin gue suatu saat gue pun akan tergoda untuk ngikutin biar dibilang cool. Iya ya. Zaman dulu si Aldi lebih beringas dari gue. Dikit-dikit ada masalah langsung gomu-gomu loh. Tapi sekarang kalem bener gue perhatiin. Apa ini semua karena dia hijrah ya? Yo bosku, emang karena itu. Anjrit, woi dalam hati nih. Kenapa lu jawab? Biar cepet, kasihan animatornya. Ntar juga lu nanya kan? Yoi, sejak gue menjauh dari tongkrongan The Minimarket, gue jadi kaleman cuy. Gue selalu yakin kalau Allah ada di hati gue dan membuat gue tenang. Lu gimana? Gue liatin kayaknya lu ada kepikiran sesuatu nih. Tersentuh sama ceramah kah? Enggak juga sih. Cuma ya emang sih gua rasanya gundah gulana gitu. Rasanya marah mulu gua tiap hari. Mau ngapain juga kesel mulu. Berasa ada huluk dalam diri gua. Gini aja San, gimana kalau lu coba apa yang gue coba? Belanja sahur di warteg Po Imah? Dah sering Jir. Pale lu kotak? Bukan. Ya mencoba memasukkan agama di hati lu. Lu bilang kan lu kesel terus tuh. Gimana kalau lu coba beribadah rutin?
Siapa tahu api setan di tubuh lu bisa padam pakai air wudhu kan? Perkataan Aldi membuat gue berpikir. Sumpah, denger ini anak ngomong seakan ngehina gue gini, harusnya gue udah ngasih bogem mentah ke komuknya. Tapi kok gue malah kepikiran ya? Gue rasa di titik ini ada sesuatu yang mulai tertanam. Seakan ceramah tadi itu benih keimanan yang ditanam di hati gue. Dan pertemuan gue dengan Aldi seperti hujan deras yang membuat benih itu bertunas. Gue pun pulang, masih kepikiran dengan omongan si Aldi tadi. Dan ceramah, apa bener ya? Ini semua karena godaan setan di hati gue. Apa bener ya? Dengan coba ikhlas beribadah, gue bisa kalem kayak si Aldi. Gue kepikiran pada saat itu. Sampai gak sadar, gue ketiduran. Beberapa jam kemudian, gue terbangun sekitar jam 3-an. Bangun, sahur. Udah jam 3 ini, bangun. Woi, bangun gak lu? Bangun! Buset. Aduh. Oh, udah jam 3 ya? Ngantuk Jir. Kencang amat sih suara masjid sampai bangun gue. Gini aja San, gimana kalau lu coba apa yang gue coba? Biasanya kebangun jam segini nih, gue pasti ngamuk-ngamuk. Kenapa langsung muka Aldi yang gue inget? Memasukkan agama dalam hati lu, rasanya gak guna deh. Tapi coba dulu bang, siapa tahu cocok. Buset, kok ngomong lu? Udah, gak usah dipikirin. Namanya juga kartun. Sono sahur, keburu subuh nih. Tapi gue ogah ketemu nyokap buat sahur. Ya udah, ke masjid sono. Kan gue bilang kemarin ada saber, makan di masjid. Tapi aduh. Oke, gua udah di masjid. Terus gimana nih? Gua nggak tahu cara ikutan sahurnya. Harus daftar dulu atau gimana nih? Masuk dulu dah. Hehehe. Bacot. Gue nggak ngomong apa-apa loh San. Hehehe. Nih mau sahur. Lauk hari ini. Malu nih ye. Semoga sukses ya temanku. Aduh, lapar tenan Jo. Aus. Fuck. Lapar lah Juan. Mantap jiwa. San, sampai segitunya lu. Lahap bener makan kayak yang lagi puasa aja. Gak pernah puasa juga lu. Puasa ini gua, Po. Sahur tadi gua, tapi nggak kuat gua Jir. Lu kagak lihat tadi datang-datang lambung gua udah narik kelaparan. Puasa apa kagak ada duit lu? Puasa mah sampai maghrib San. Baru juga lewat zuhur udah buka. Anak SD emangnya lu? Ciusan gua, Po. Tanya si Aldino. Gua sampai ngambil sahur di masjid. Sampai sahur diem-diem gua di kamar. Dah nawaitul guslo gua dah buat puasa. Lah, ngapa sahurnya diem-diem San? Kagak bareng keluarga lu emang? Po. Lu kan tahu hubungan gua sama ortu gua. Oh, iya. Lagian emang kenapa lu tahu-tahu pengen puasa San? Tahu-tahu kerasukan roh Sunan Kalijaga apa bagaimana? Kemarinan gue keliling komplek, Po. Gak sengaja dengerin ceramahnya Ustadz di masjid. Terus si Aldi nyuruh gue puasa dah. Buang-buang waktu aja emang. Kalem kagak, lapar iye. Anjay juga lu. Hasan dapat hidayah cuy. Udah mau kiamat kah dunia? Say lu, Po ah.
Tapi nih ya San, bagus sih kalau lu kepikiran puasa. Siapa tahu agama emang bisa jadi pelarian lu dari tongkrongan, ya kan? Ya ilah, Pok. Kayak si Aldi aja omongan lu. Buang-buang waktu ini mah. Lapar aus doang gue puasa. Kagak dapat apa-apa. Lihat nih, gue aja buka jam segini kan. Ya wajar aja San. Adek gue aja waktu pertama puasa sahur jam 6 pagi. Jam setengah 7-nya udah lagi minum Milo dia. Namanya orang baru nyoba pasti kagak langsung jago lah. Males ah. Gak enak bet lapar. Lagian kalau pelarian gue bisa cari ke yang lain. Ngamen kek. Lumayan kan berduit. Paling kagak. Kalau ke agama, lu larinya ke jalan yang bener San. Ye, kalau lu kagak puasa juga kagak nape sih. Mayan kan jadi cuan buat gue. Hihi. Anu Pok, duit gua habis nih. Gua ngutang dulu ya. Besok baru gue bayar dah. Abis markirin di Indomaret. Barusan lu ngomong apa kadal buncit? Berani-beraninya lu ngutang ke gue. Ampun Pok, asli abis duit gua. Nih, gua langsung ke Indomaret dah markirin. Dadah. Woi bekantan dekil, balik lu sini. Bocah ya. Dah ngutang lagi tuh bocah. Semoga sukses dah perjuangan lu San. Ya intinya pada saat itu gua gagal total dah. Wek. Susah puasa buat orang yang belangsa kayak gue waktu itu. Seperti kata Pok Ima, wajar banget sih orang baru pertama nyoba puasa gagal, ya kan? Namanya orang biasa lapar langsung nyeduh mie, aus langsung nenggak toren air, tahu-tahu kagak boleh makan sampai maghrib. Ampun DJ. Saat itu gue ngerasa ceramah yang gue denger itu bullshit. Aldi itu ditaburi biji wijen. Agama bikin tenang hati gundulmu. Makin gunda gulana gua karena kelaparan. Sekali lagi gua menutup hati gua dari agama. Sore itu gua kembali berjalan tanpa tujuan. Ya sekalian mencerna apa yang gua lahap di warung Pok Imas sih. Entah apa pada saat itu kebetulan atau emang secara gak sadar kaki gua udah dibawa ke sana. Tapi gua tahu-tahu sampai di depan tongkrongan lama gua. Lah, si Hasan tuh. San, woi, sini lu. Buset apaan sih? Woi, Sempaku Daniel. Lempeng aja lu dipanggilin. Sini lu. Buset, bentukan lu sampai babak belur begini. Beneran kecelakaan lu. Berisik. Kemana aja sih Der? Kagak pernah nongol di mari gue perhatiin. Gue denger-denger lu kecelakaan, terus lu gak kemari. Gue kira udah mampus lu. Gue dirawat bingsit. Pingsan 2 hari. Lagian baru berapa hari doang gue kagak main kemari. Belum sampai seminggu. Lah biasanya saban hari lu juga kemari. Bodoh ah. Bagi sebat. Asem bet mulut gue kagak ada rokok seharian. Idih, oga amat. Rokok mahal nih bos. Lidah miskin kayak lu gak pantes. Oi biji kuda. Kemarin gue nyoba ya rokok lu. Abis duit gue gara-gara itu. Kagak demen juga gue tapi asem bet ini mulut. Udah pergi ya. Lah ngegas. Siapa suruh beli rokok monster kayak gue ha? Udah tau miskin sosokan. Si Ang. Sombong banget sih lu. Beli rokok pakai duit bokap aja. Udah ya pingnya beruk. Orang nih ya kalau habis kecelakaan tuh banyak-banyak istighfar. Kalem, gak usah nyari ribut. Woi jambingan, sopan banget sih lu. Lah ngapa? Ngajak ribut? Lu apa ha? Woi beruk, ngaca. Udah bentukannya begitu mana bisa gelut. Bangs. Aduh. Dih, cupu gila nih anak. Ih, cupu banget. Udah laut. Ini gue juga kecelakaan gara-gara lu ya Rit. Aduh. Malah nyalain orang. Terus lu mau apa? Hah? Ngerasa kalah dari Farid karena gak bisa ngelawan. Gua cuma bisa cabut aja. Bocah bangke emang. Mentang-mentang gua babak belur gini ngerasa bebas bener-bener nyari ribut. Coba gua bisa ngelawan. Duh gue jadiin perkedel pakai sambal matah lu Rit.
lengkap sama lalapan. Aduh. Asem, emang dah asem. Duh, lapar lagi, Cok. Fuck man, duit habis pula. Mulut asem kagak ada rokok. Alah, ngenes amat ini hidup gue ya. Di saat itu, gue udah males banget nongkrong sama Farid CS. Apalagi dengan kondisi gue yang kayak gitu ya. Tapi ya sekali lagi, gue males banget pulang. Rasanya pengen banget gue ngamuk-ngamuk tantrum di tengah jalan. Tapi buat apa? Mau gue guling-guling di tengah jalan juga nggak mungkin gue tahu-tahu dapat duit buat beli makan kan? Mau nelen harga diri juga, minta makan ke nyokap, mereka belum pada balik dari kerjaan. Jadi jalan-jalan aja dah gue, tanpa tujuan, sambil nahan lapar. Tanpa gue sangka, hari itu, momen itu akan menjadi sebuah titik balik di hidup gue. Aduh, apaan sih? Lu jalan lihat-lihat dong. Loh, lu kan... Buset dah, kenapa nih manusia? Lebay banget kelakuannya. Hehe, biar mantep endingnya episode kemarin bang. Lagian lu ngapain di tengah jalan, Di? Syukur gue yang nabrak. Coba aja truk lewat. Wah salam lu. Mata lu di tengah, lagi beres-beres nih gua. Bentar lagi maghrib, banyak banget daun gugur depan masjid. Hah? Masjid? Lah, sejak kapan gue nyampe di masjid, Jir? Ini badan gue bener-bener autopilot ya jalan dari pagi. Tadi ke tongkrongan, sekarang ke masjid. Aduh. Udah ya pingnya? Iya udah. Jadi gimana puasa lu bang? Mantep kan lauknya, es cargot saus jahanam. Beh, pedesnya nampol coy. Iya. Enak sampai bolak-balik kamar mandi gue saking pedesnya. Tapi kalau soal puasanya sih Gak apa-apa boy, namanya juga namjuk. Gue juga pertama puasa lagi abis belangsak gak langsung lancar. sorry ya Di, bukannya apa-apa. Tapi emang tadi tuh Astaga Dragon, gimana ceritanya lu kagak puasa tapi kelaparan? Ya belum makan lagi gua. Lapar atuh. Ya udah ya, cabut dulu gua, mau nyari mamam. Ngapain jauh-jauh nyari? Sini ke dalam. Kita juga mau ada bukber kok. Duh, kagak bisa patungan gua Di. Habis duit nih. Patungan? Ya elah, tadi emangnya lu patungan pas ambil sahur di sini? Mana main nyelonong aja lagi nih orang. Maaf, izin bang. Kan kemarin lu bilang sahurnya gratis. Jadi gua ambil aja tuh. Ya sekarang juga gretong ini. Udah nih, lu masuk duduk manis di sono bareng teman-teman gua. Ntar takjilnya gua bawain ke lu. Hah? Yang bener? Bentar Di, kalem oi. Buset, maksa bener si Aldi. Misi mas. Mari mas, duduk sini. Di, teh tarik 3. Esnya banyakin ya. Lu kata gue warung apa? Baru lihat nih masnya. Temannya si Aldi ya. Saya Raka mas, salah satu remas di sini. Salken. Salkan juga mas. Gue Ali, temannya si Aldi. Remas juga di sini. Lu yang tadi pagi ngibrit pas bagi-bagi sahur ya mas? Makan bareng aja padahal di sini. Iya mas, agak nggak enak gue makan di mari. Jadi gue bawa pulang aja makan di rumah. Wih, mantep nih gorengannya. Gimana San tadi? Kuat berapa lama? Tadi sebenarnya Parah banget si Aldi anjay. Orang mah lagi berusaha didukung, ini mah malah dicengin. Bukan gitu maksud gue Jir. Kan lu tahu, gue juga pernah ngalamin puasa gak kuat awal-awal dulu. Lah, lu juga Di. Gue kira lu langsung puasa kagak buka seminggu. Halah, si Aldi mah boro-boro. Pertama kali puasa jam 10 udah nyeduh Indomie tuh orang. Ya namanya juga baru nyoba kan.
Tuh San, lihat. Gue juga kayak elu dulunya. Wajar lah kalau nggak kuat awal-awal mah. Semua ada progresnya bro. Gak mungkin orang baru tobat langsung jadi Habib. Yo man, yang penting konsisten. Tadi juga biasa, enteng lu puasa. Udah gitu, bukannya barengan kayak gini kan? Beuh, syahdu men. Yuk teman-teman, kita sholat berjamaah dulu. Abis ini baru kita makan berat. Kuilah sholat. Abis itu kita party lagi ya kan? Mantap tenan Iki. Gua kayaknya sholat di rumah dulu deh. Kotor baju gua sama. Iya, kalem. Kalau gitu nih, lu bawa aja. Lumayan, hari ini lu buka pakai ayam bakar depan komplek. Sayang tuh kalau nggak diambil. Tapi kan gua nggak. Dah keburu rame nih tempat wudunya. Ketinggalan takbir nanti kita. Kuy, wudu. Saat itu hati gua mulai tersentuh. Sangat berbanding terbalik antara apa yang gua lihat di masjid tadi dan apa yang biasa gua alamin di tempat nongkrong. Di tempat nongkrong, gua terbiasa jadi pribadi yang garang. Sok kuat, itu karena tuntutan tempat. Kalau nggak gitu, gua yang bakal jadi mainan anak-anak di situ. Kalau gua nggak ngeledek, gua yang diledek. Gua nggak gebuk, ya gua yang digebuk. Sebenarnya mungkin cuma tongkrongan gua yang kayak gitu. Tapi ya, itu yang gua alami di sana. Sementara saat di masjid, hati gua jauh lebih adem. Bahkan setelah omongan si Aldi yang seakan-akan ngeledek gua yang batal puasa, gua sama sekali gak marah tuh. Gue juga sadar akan nikmatnya makanan yang gue kunyah dari tadi. Padahal makanannya simple. Gorengan, kurma, teh manis. Dan gue pun walaupun lapar, tapi puasanya gak penuh loh. Tapi rasanya enak banget. Gak apa-apa nih, gue gak puasa loh. Makanan tadi juga rasanya enak banget loh. Terus gak biasanya gue sekalem itu. Coba di tongkrongan, di rumah, pasti suntuk banget rasanya. Mau makan steak Wahyu A5 juga. Dan di saat itulah cahaya Islam mulai masuk ke hati gua. Kemarin baru takjil aja udah mantep bener. Kalau gue sekalian makan malam di sono asik kali ya. Tapi malu gue kagak sholat cuk. Cabut kali ya. Ngapain gue bengong seharian jir. Gua saat itu merasa bingung 1000 bingung. Jujur li, gue belum pernah ngerasa kayak gini di diri gua sendiri. Gua ngerasa pengen banget ikutan sama Aldi bukber di masjid. Ngobrol-ngobrol, sambil makan, curhat, main karambol, merencanakan makar. Ya, saat itu gue sangat antusias nungguin maghrib. Tapi di saat bersamaan, gue ngerasa gak pantas datang ke masjid. Secara gue nih kotor boy. Badan bau asap rokok, mulut gak pernah baca Al-Quran, bahkan sholat pun gak pernah. Yakin gue bakal gelagapan kalau disuruh sholat sekarang. Cuma inget gerakannya doang gue. Rasanya malu buat datang ke sono. Malu. Gua yang selama ini ngelakuin apapun sesuka gua ini bisa mikirin malu. Anomali macam apa ini? Gua ngerasa bingung, bimbang, dan bambang. Kenapa gua yang biasanya berlagak seperti raja dunia di tongkrongan harus ngerasa malu di masjid? Hah? Apa karena orang-orang di masjid alim? Bokap gua alim,
Nyokap gue alim, tapi gue tetap brengsek di rumah. Lantas, apa hal yang membuat gue berpikir kayak gini? Di saat itu, kepala gue cuma bisa mikirin kejadian kemarin dan pengaruhnya dalam suasana hati gue. Gue pun berjalan terus tanpa arah, sampai tanpa gue sadari, kaki gue membawa gue kembali ke depan masjid. Oh San, Assalamualaikum. Ayam semua, kodok Pak ngorek kuping bapak. Buset San, segitunya loh. Emangnya gue genderuwo apa? Ngagetin aja lo. Loh, Raka ya? Lu ngapain di mari, Jir? Ya siap-siap bukber. Aldi sama Ali juga udah di dalam tuh, lagi beres-beres. Hari ini jatah gue bebersih depan masjid. Hah? Masjid? Lah, dejavu, Jir. Kok bisa gue tahu-tahu udah sampai sini? Sejak kapan gue jalan ke masjid? Segitu pengennya gue kemari sampai kaki gue autopilot ke masjid. Muke gile. Sorry, nggak ngeh gue kalau ini di masjid. Tadi jalan bengong aja gue keliling komplek. Gabut amat lo kayak pejabat DPR. Ngabuburit tapi gimana? Oh, iya gitu deh. Ya batal lah ngabuburit sambil nyebat. Gimana sih? Udah. Daripada lo gabut keliling jadi humbudan gak jelas, mending sini bantuin kita. Jemaah makin hari makin banyak nih. Butuh bantuan buat ngurusin perlengkapan di belakang. Hah? Seriusan lo? Iya. Kok lu seneng banget disuruh bantu-bantu, Jir? Kebetulan gabut juga gue soalnya. Tapi abis itu gue boleh ngikut bukber di mari nggak? Iya, gue nggak puasa sih, tapi ya sok aja San. Bukber terbuka kok buat siapa aja. Gue nggak butuh bantuan di sini. Jadi coba lu masuk. Tanyain noh si Aldi yang bisa. Di mana lo? Butuh bantuan apa lo? Kalem anjir. Nih bantu bawa galon ke depan dulu. Buset dah, semangat bener tuh anak. Mantap Polre. Gini dong, buka pakai es, bukan air panas. Ah lu, orang mah bersyukur ada makanan minuman buat buka. Parah banget emang. Tahu lu Li, buka tuh sederhana aja. Yang penting kan berkahnya. Tiga San. Iya. Yang penting berkah. Woi, ngaca Rak. Lu tadi bungkus esnya kan buat dibawa pulang. Sembarangan aja. Tetap halal dong. Gak ada dalil yang bilang gak boleh bungkus makanan bukber. Gimana hari ini? Udah kuat puasa San? Gak apa-apa kak. Ya masih batal sih. Sepet mulut kalau nggak nyebat. Sama kagak kuat juga gua. Aus banget. Ya wajar lah masih penyesuaian. Lo juga dulu nyebat kan Di? Iyalah. Pertama hijrah sebulan puasa ya rokok juga kenceng. Tahun depannya juga gue masih ngerokok tuh. Cuma ya nggak siang-siang. Astagfirullah Aldi. Haram brother. Iya tahu. Ini udah nggak nyebat lagi gua. Santai aja San. Namanya juga namjuk. Semua butuh progres bro. Pelan-pelan aja. Sholat. Barang siapa yang tidak sholat, maka mereka tidak sholat. Sorry San, gue lupa. Nih makanan bukanya nih. San. Taruh aja Di. Gue makan di sini aja. Yuk lah, gue ikutan sholat. Walau ini baca apaan gue? Allahumma barik lana fima. Bukan. Nawaitul ghuslo min. Kok niat anu? Aduh. Apa ya? Aduh, ikutin dulu deh. Aduh, apalagi nih bacaannya? Rabbana lakal hamdu. Apalagi? Aduh, anjir lupa total gue bacaannya. Kenapa lu San? Cemas banget kayaknya. Enggak apa-apa kok. Nih gengs, makanan kita. Lah, kok gini? Oh, lu belum pernah ya San?
Jadi nasi box tuh kita kasih ke teman-teman yang mau buka di rumah. Buat yang mau bubur di masjid mah kayak gini aja nih. 1 nampan buat ramean. Udah sini, duduk makan bareng kita. Oh alah. Oke. Bismillah. Mantap. Buset bang, santai aja nape. Makanan masih banyak juga. Pelan-pelan aja. Loper bang. Segitunya lu, Li. Gue makan juga nih ya. Bismillah. Sejak hari itu, gue jadi makin sering nongkrong di masjid. Secara resmi mah, gue bukan remaja masjid ya. Awalnya mah sekedar lewat atau mondar-mandir aja. Tapi karena gue sering kesono pas Aldi dan kawan-kawan lagi kerja, ya gue ikutan ngebantuin lah, biar nggak bengong juga. Entah kenapa enjoy aja gitu gue mah ngebantuin mereka. Gue pun rutin ikutan bukber selama seminggu. Awal-awalnya mah abis makan gue langsung cabut karena emang gak mau sholat. Tapi belakangan pelan-pelan gue jadi selalu ikut sholat tuh. Dan karena kikuk juga gak tahu harus baca apaan kan, gue pun belajar bacaan sholat supaya mantep dah ibadah gue. By the way, visual ini jangan ditiru ya. Animatornya kehabisan ide aja ini ngevisualisasiinnya. Ah gimana sih ini animator? Gua pun tergerak untuk nyoba puasa lagi kayak mereka. Cuma ya... Woi Raka, kotak taruh aja di sini. San, yang lu taruh di... Kenapa lu? Enggak, itu kayaknya ada yang ketinggalan deh. Nih, gue taruh sini dulu ya. Gue cabut bentar. Lah, kenapa tuh orang? Cepirit ya? Ya, tapi sesuai yang kalian lihat, gagal sih. 2-3 hari pertama gagal total tuh puasa gue. Tapi durasi puasanya mah naik terus ya. Hari pertama jam 10 udah buka. Hari kedua jam-jam zuhur lah udah bukanya. Nah hari ketiga jam 3-an tuh deket asar gue baru buka. Nah baru di hari keempat gue kuat guys sampai maghrib. Tapi ada tapinya nih. San, oi, masih hidup loh. Manrob buka. Iya, kotak entu di sebelah tempat wudhu. Letoy bener nih anak. Kayak abis nyimeng ala pete sambal mata aja. Kenapa sih Hasan? Woi Rak, orang lagi berjuang ibadah jangan lu ledek lah. Kasian. Hah? Ibadah? Bentar. Anjay, kuat dia puasa hari ini. Mantap bener lu, Sa. Wah, mantap pepore. Anjayani. Buju puning bang, langsung hidup lagi lo. Hahaha. Nih, gorengan. Pelan-pelan anjir, keselak nanti lo. Perasaan mie gorengan sama aja ada belinya dari Po Imah. Kok rasanya beda bener ye. Mantap bener gitu cuy. Perbandingan rasanya kayak emak-emak di pasar sama artis film bir. Ini tuh. Iya kan? Mantep rasanya makanan buka puasa abis lu nahan lapar seharian. Iyalah, ada buff buka puasanya. Kenikmatan ilahi. Ya iya, tapi sisain dong. Cuma dapat kurma gue nih. Belum juga makan berat. Bisa-bisa dah kenyang lu, San. Gimana brother? Siap gak lu puasa bareng kita sampai lebaran? Tinggal 2 minggu lebih dikit nih. Nantangin gua lu. Gas lah, masa rem? Gua berubah total setelah hari itu. Selama kurang lebih 5 harian,
gua selalu menghabiskan waktu bareng bocah di masjid. Dan ajaibnya, gua bisa puasa tanpa ajakan, gengs. Yap, Hasan yang belangsak perlahan bisa berpuasa kayak orang-orang normal. Iya, walaupun di keseharian gua masih lemes sih. Nggak kayak Aldi dan yang lain. Mereka mah masih bisa ngangkat truk di siang bolong pas puasa. GG mah. Ada yang unik juga nih. Di tengah kegiatan kita, tentu aja kan ada beberapa orang yang lewat. Nah, ada beberapa dari orang-orang ini yang ternyata kenal sama gua, a.k.a. tetangga gua, a.k.a. penggosip dan penggibah terhandal sejabodetabek. Astagfirullahaladzim, nggak boleh nuduh orang sembarangan. Gimana nih sobat-sobat penat? Intinya, ada salah satu tetangga gua tuh. Kebetulan dia lewat pas gua di masjid beberapa kali. Dan dia sempat bikin laporan ke nyokap gua. Hei Jeng, lagi ngapain nih? Jeng, ini lagi ngasinin lauk sahur buat besok. Alamak. Masuk sini Jeng. Ntar deh, aku mau ngegodain Pak RW dulu nih. Jeng, si Hasan sekarang udah alim ya? Hah, alim? Alim gimana? Iya, itu loh, mainnya sekarang sama anak-anak masjid terus. Beberes masjid, nyapu-nyapu, nyiapin bukber, beberes masjid, nyiapin bukber, nyapu-nyapu. Nyiapin bukber, nyapu-nyapu, beberes masjid. Iya Jeng, paham. Tapi masa sih? Aku kira masih suka nongkrong sama si Farid loh Jeng. Lele, udah alim loh Jeng. Gimana sih? Masa anak sendiri gak tahu? Emangnya gak pernah ngobrol? Gimana ya? Ya udah aku duluan ya Jeng. Dadah. Kamu hebat loh nak. Hah? Iya, ibu denger loh dari tetangga. Katanya kamu sekarang sering di masjid ya? Hah? Yang bener? Kamu udah gak nongkrong depan minimarket itu? Iya lagi enggak. Emang lagi enak main sama si Aldi aja. Alhamdulillah nak, ibu senang banget waktu dengar dari tetangga. Ternyata anak ganteng ibu udah mulai berubah ya. Ih, apaan sih? Waktunya berberes masjid lagi. Kemarin kita buka pakai ayam cemani saus truffle sama dendeng si Wahyu E5. Malam ini kata si Aldi lebih mantep lagi nih. Makan apa ya kita? Aduh. Lah. Kok ditutup ini? Lah. Let me in. Lah, pada kemana ya? Kok dikunci sih? Dek, Alde, di mana lo? Alde, Raka, Ale, Michael siapa ya, anjir? Bujuk, kemana ini orang-orang? Masjid bisa tutup ya? Apa hari ini kagak ada bukber juga jangan-jangan? Aduh. Ya, bete dah gua kalau gini. Males juga pulang. Kudu ngapain ini, Jir? Alah, ya udahlah. Coba ke sono kali ya, daripada gabut. Cuy, lihat tuh. Itu si Hasan bukan sih? Lah iya. Woi San, kemana aja lu? Baru kelihatan batang hidungnya. Iya nih. Belakangan lagi banyak kegiatan aja gua. Jadi nggak sempat main. Alah, so sibuk banget lu kuda lumping. Gimana luka lu, San? Masih sakit? Dah pada jadi koreng sih. Sakit mah enggak, asal nggak banyak dipegang.
Ya gorengan, mana coba lihat? Aduh. Woi, sakit ini. Lu. Ya elah, cupu bener lu. Iya kan masih ada lukanya, Jir. Ya sakit lah. Haus lu. Nih air, masih adem. Ah, kagak usah, simpen aja. Lah, kenapa emang? Pengen yang rasa-rasa mah, masuk sono beli sendiri. Kagak cuy, masih siang nih. Lagi puasa gua. Hah? Puasa? Lu? Woi, kata King Kong, sambet apaan lu tahu-tahu puasa? Iya, nggak kenapa-napa lah. Ini kan masih Ramadan. Wajar lah orang mau puasa. Biasanya juga kemari bawa toren air buat minum. Allah, so alim lu. Biasa juga tengah hari nyeruput Fanta, nyeduh mie rebus, terus nyebat. Ya kali lu kuat puasa. Lah, emang kenapa? Ini gua kuat puasa. Udah beberapa hari kok. Aman-aman aja, nggak meninggal gua. Kalaupun meninggal, gua udah bawa obatnya. Oh, jadi gara-gara ini lu ke masjid? Hah? Iye, gue denger-denger si Hasan belakangan ini sering banget nongkrong di masjid. Bareng si Aldi sama cecunguknya tuh. Nyapu lah, beberes lah, anjir lah. Kenapa lu, San? Tahu-tahu jadi pembokat masjid, Jir? Jujur Li, sejujur-jujurnya jujur Li, swear deh, gua bener-bener nggak nyaman berada di sini. Dulu mah sesuai kata mereka, gua kesini bawa suplai makanan dan minuman sendiri. Ya nggak miras sih, paling penter seplastik penuh, nasi warteg Poimah kayak biasa, gorengan gocap, ya buat nongkrong sampai malam. Mau bulan Ramadan kayak tahun-tahun lalu mah libas aja kayak hari biasa. Tapi setelah gua bareng si Aldi dan kawan-kawan, gua udah ngerasa bersalah. Bahkan megangin botol air dingin di siang bolong di bulan Ramadan gini. Gua cuma bisa geleng-geleng lihat kelakuan teman-teman gua pada hari itu. Bukan cuma karena kelakuan mereka yang ngeledek orang lagi beribadah, tapi juga karena kalau gua masih gua yang dulu, kemungkinan besar gua pun akan di sana mentertawakan gua yang sekarang menolak air dan bertahan untuk berpuasa. Gua bukan marah, asli gua bukan marah. Justru gua ngerasa bersalah. Rasa bersalah kalau gua dulu duduk bareng orang-orang kayak mereka. Gua udah bener-bener gak nyaman main sama orang-orang di sini. Rasanya salah. Rasanya gak pantas. Terlintas di benak gua kalau sekarang gua lagi bareng Aldi dan kawan-kawan di masjid. Gua pasti lagi beberes, nyapu lah, ketawa bareng, nyiapin gelas, ngaduk es campur, membongkar rahasia kasus Munir. Ya intinya gua merasa males nongkrong sama orang-orang di sini lagi. So saat itu gua ambil keputusan aja dah. Dah, iya, gua so alim, ya udah, dah, gua cabut dulu ya. Lah, baru juga nyampe, sini dulu lah nyebat. Ada gosipan baru nih. Tahu lu, buru-buru amat orang alim. Mau ke Istiqlal lu ngimamin sholat pakai doa makan. Idih, gitu aja baper. Cupu lu sama Bunta. Iya, gue cupu, Lah, kagak marah dia, Jir. Bentar. Kalau dipikir-pikir, kelakuan Farid sama yang lain tuh tadi udah kelewatan. Kurang ajar malah. Tapi kok gue kalem aja ya. Coba dulu, si Farid ngeledek gue dikit aja, wah, marahnya luar biasa gue. Apa ini semua karena kegiatan gue belakangan ini ya? Apa bener karena gue nongkrong bareng si Aldi dan kawan-kawan, gue juga jadi kalem kayak mereka? Ayam goreng aja selalu. Astagfirullah, ngagetin aja lu, San. Lah, Aldi? Lu? Yang ada gue yang kaget, cuy.
Muka gile lu, tahu-tahu nongol di belakang orang. Dari tadi udah gue panggilin lu, malah bengong liatin masjid. Ada apa sih? Ada poci-poci kunti uyul apa? Tadi tuh lagi mikirin teori fisika kuantum. Lu mau pacaran bodo amat dah gue mah. Tapi bukain dulu gerbangnya, Di. Buju Buneng, lu kata gue Yujiro Hanma apa? Berat banget ini. Oh iya, hehe. Sorry Rak, bentar gue bukain. San, tangkap. Buset. Barang-barang di mobil masih banyak tuh. Sono bantu angkut. Sap, Jenderal. Bujuk apaan nih, berat amat. Entah kenapa ya guys, walaupun gua nggak dibayar dan nggak dipaksa, begitu Ali nyuruh gua buat ngebantuin, gua langsung aja meluncur buat angkut barang-barang, bantuin mereka tanpa pikir panjang. Suasana hati gua pun secara instan langsung lowong dan happy pada saat ngebantuin mereka. Gua sendiri nggak paham kenapa gua lebih milih jadi tanda kutip pembokat di masjid ini daripada nongkrong seneng-seneng sama Farid dan kawan-kawan di tongkrongan. Gua nggak paham kenapa pas gua kesono tadi rasanya hati gua nggak srek gitu. Kayak udah nggak enak banget nongkrong sama mereka. Apakah dendam? Karena secara nggak langsung gua kecelakaan waktu itu gara-gara si Farid sama Dara. Dulu gue pernah berantem sama dia sampai luka parah juga. Begitu sehat, langsung kesono ngeluarin seluruh penghuni Ragunan dari mulut gue buat ngegas si Farid. Abis itu nongkrong aja kayak biasa. Kebingungan ini melekat di kepala gue dan membuat gue berpikir saat-saat bengong. Sampai gak kerasa udah maghrib aja tuh. Lah, si Ali kemanain? Perasaan tadi di mari. Pulang dulu katanya, udah bau ketek, mau mandi wajib kayaknya. Ya maklum lah, dari pagi bolak-balik ngangkut barang. Oh iya, lu bertiga kemana tadi? Tumben-tumbenan tadi siang pas gua ke masjid dikunci masjidnya. Hah? Kagak ada marbot emang? Marbot pada cabut juga deh kalau nggak salah. Ngatur jadwal sama agenda ke tempat Ustadz Ahmad. Agenda? Mau ada apaan emangnya? Lah, lu nggak tahu. Malam ini kan udah masuk 10 hari terakhir Ramadan. Jadi kayak biasa di masjid kita bakal ada itikaf. Hah? Yoi, makanya dari tadi kita sibuk belanja buat keperluan jemaah yang mau nginep. Si Ali juga mandi dulu soalnya mau nginep di mari ntar malam. Lailatul Qadar ye. Gua sebenarnya tahu apa itu Lailatul Qadar. Kan diajarin waktu sekolah. Lu pada tahu nggak? Kalau nggak tahu, kebangetan sih. Apalagi kalau Islam. Mending lu masuk SD lagi sono. Hehehe, canda. So, ya intinya gue tahu. Tapi ya sekedar tahu. Gue bahkan nggak tahu kalau orang-orang nginep di masjid sini pas Lailatul Qadar. Gue pikir nih, yang nginep-nginep gitu cuma di Madinah, Mekah, atau mungkin Istiqlal lah. Bukan di masjid komplek kayak gini. Jujur Li, gue nggak mikir akan nginep hari itu. Wong tahu aja, enggak kan? Tapi begitu si Aldi ngasih tahu, gue penasaran. Udah ya pingnya? Iya, udah. Jadi lu bertiga bakal nginep nih di masjid? Yoi, lumayan banyak juga jemaah lain yang pada pengen nginep kok. Nanti juga Ustadz Ahmad ikutan nginep sekalian ngisi taklim sebelum subuh. Emang kalau Lailatul Qadar pada nginep, ngapain sih? Main karambol sampai subuh? Matamu karambol. Ya macem-macem San. Ada yang tadarus, ada yang zikir, ada yang sholat. Bapak-bapak gibah aja ada cuy. Eits, jangan ditiru ya adik-adik. Gak boleh gibah, haram. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kita mah biasanya paling ngaji bentar, ngobrol, abis itu tewas masing-masing, abis dibangunin buat sholat malam. Hehe. Lah, turu. Apa bedanya dong sama di rumah? Enakan di rumah ada kasur. Kan ibadah dulu ya. Abis itu bisa sholat malam. Ada taklim juga lagi kan? Yoi, coba San. Emang lu bakalan sholat malam kalau di rumah?
Ya, enggak sih. Nah itu, di masjid biar ada motivasi buat ibadah. Ada temennya juga kan, jadi makin semangat, ya enggak? Tidurnya juga tidur dengan tujuan bangun untuk ibadah malamnya cuy. Kali aja dapat pahala. Mending lu sekalian cobain aja San. Daripada mikir gak jelas, kayak bisa mikir aja lu kalau lagi kekenyangan. Wih, nggak sopan ya antum. Bukannya nggak mau sih gua, tapi agak gimana gitu kalau ampe nginep mah. Alasan klasik nih. Udah cobain aja dulu, siapa tahu lu malah betah di masjid. Ya, emang udah lebih betah di masjid sih gua. Tapi kan Gini aja San, ini kan abis isya mau tarawih nih. Gimana kalau lu nyobain tarawih aja dulu? Ntar pas habis sholat, baru lu putusin dah mau iktikaf apa enggak. Terawih? Segitunya lu kagak mau terawih San. Parah buat lu, ibadah lo ini. Tapi 23 rakaat coy. Lama bet. Keburu cicitnya Owi jadi presiden jir. Hush, mulut lu kagak dijaga ya. Hati-hati, hilang lu. Mager Belum sealim itu gua. Pegelino sama sakit pinggang ntar gua yang ada. Bisa jadi duta iklan counterpen ntar. Lah, kan enak berduit. Lah, iya juga ya. Lu, gini aja San. Kayak waktu itu lu awal puasa aja, kan lu sendiri yang bilang. Laper lah, aus lah, lemes lah, gak bisa nyebat lah. Sekarang lu kuat puasa, men. Bahkan hari ini, dari pagi lu gak nyebat, men. Hah? Lah iya, gak nyebat gue dari pagi. Nah, itulah efek khusyuk ibadah, San. Kalau ikhlas, dijamin enjoy. Enak malah kan. Udah, coba aja dulu. Tapi gua kan... Halah, gak usah babi bu. Coba dulu aja sholat. Tapi... Gua kan... Masalahnya... Gua kan... Iya deh, iya. Nih, gue ikutan terawih nih. Nah, gitu dong sobat surgaku. Anjay. Amin, masuk surga. Amin. Demi Pithecanthropus erectus, cuapek tenan cok. Masih rakaat kelima pula. Kurang 18 lagi. Anjir lah, kesalahan ini gua ngeiyain mereka. Atas desakan teman-teman gua yang tercinta, gua akhirnya ikut sholat taraweh tuh hari itu. Pertama kalinya sejak zaman Majapahit, gua sholat taraweh berjamaah di masjid. Udah gitu, langsung di masjid yang tarawehnya 23 rakaat lagi kan. Lelahnya hati ini bro. Pada saat itu, gua yang gak biasa taraweh, ya ngerasa keok. Kaki pegal, punggung sakit, mulut nguap, dompet kosong, negara rusak. Gak nyambung, sorry Gan. Ditambah, saat itu bacaan gua masih ngawur. Al-Fatihahnya doang yang lancar. Boro-boro bacaan surah lain. Bacaan sholat kayak ruku sama tahiyat aja masih lupa-lupa inget. Maklum lah, baru belajar sholat lagi kan. Rokaat demi rokaat gue lewatin. 6 rokaat awal gue cuma nyalah-nyalahin si Raka aja sama si Aldi. Ya gegara ngajakin gue. Tapi di rokaat 7 ke atas gue mulai kalem. Gue mulai khusyuk dengerin bacaan imam. Hati gue melunak kayak bandeng presto seiring banyaknya sujud yang gue lakuin. Tanpa terasa, gue pun mulai enjoy tuh sholat. Santuy aja, gak ada kesel-kesel lagi sama si Aldi atau Raka. Barulah setelah selesai semua rangkaian sholat taraweh, gue tersadarkan sambil masih dalam posisi tahiyat akhir. Udah kelar. Beneran gak kerasa loh sholat segini banyak rokaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah.
teman-teman jemaah sholat tarawih yang dirahmati Allah. Insya Allah mulai hari ini kita akan mengadakan itikaf di masjid ini seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk kegiatan kita malam ini, itikaf, nginep di masjid. Udah, coba aja dulu. Gua nggak ada agenda apa-apa juga sih. Di rumah juga gabut, paling scrolling, terus turu. Ya wes lah. Kuy, kita cobain. Cobain apaan? Ayam. Gampang banget kaget dah nih orang. Dah. Lu jangan sneak attack terus dong. Jir, lepaskan jantung gua. Ya lu sih kebanyakan bengong. Nyoba apaan emang? Ya, sesuai ajakan lu berdua tadi. Nyoba itikaf. What? Gua ketinggalan apaan tadi sore? Ya, akhirnya gue ikutan itikaf. Surprisingly, gampang banget. Gue cuma ngaji bareng anak-anak sebentar. Ngobrol-ngobrol sampai jam 11-an, habis itu turu. Sekitar jam 2-an kita dibangunin sama Ustadz Ahmad. Sholat malam sebentar, ikutan ta'lim, sahur, subuhan, pulang dah. Gak ada yang spesial, kayak lagi nginep di rumah teman aja. Cuma banyak ibadah, jadinya berkah dah. Hehehehehe. Tapi jujur, sesuai kata si Aldi, gua enjoy melakukan itu. Dan besoknya, gua pun pengen itikaf lagi tuh. So, setelah terawih, gua pulang buat bawa guling kesayangan gua ke masjid. Tapi... What the hell? Kemana ini para makhluk laut? Kok hilang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu Hasan kan? Mau nginep juga hari ini? Waalaikumsalam Pak Ustadz. Iya nih Tat, pengen ikutan lagi itikaf hari ini. Tapi bingung aja, kok sepi ya? Teman-teman saya juga belum pada datang. Wah iyalah, itikaf di sini biasanya tiap malam ganjil. Hari ini kan 22 Ramadan, jadi nggak ada itikafnya. Paling yang tua-tua kayak saya yang nginep. Hah? Walah si Aldi, bukannya bilang tadi? Nak Hasan, nggak apa-apa kalau kamu mau nginep mah. Udah siap bawa bantal juga itu kan. Gimana kalau sekarang kamu nemenin saya ngaji bareng? Nanti saya bangunin sholat malam kayak kemarin. Segitunya kamu nggak mau ngaji bareng saya? Bukan gitu Tat maksud saya. Tapi rasanya kalau nggak ada temen-temen tuh nggak enak nginep deh. Ya nggak apa-apa. Emang kenapa kalau nggak ada temen? Kan kita kesini tujuannya ibadah. Iya sih. Duh, ini Ustadz Ahmad kayaknya antusias banget lagi. Kagak enak cuy nolaknya. Gimana ya? Pura-pura sakit perut apa ya? Tapi ada kamar mandi. Kagak bisa jadi alasan. Ya udah deh Tat, boleh. Tapi saya nggak bawa Al-Qur. Ada dong. Nih, mau yang biasa, yang ada tajwidnya, apa yang Arab gundul? Dah, lengkap amat Tat. Bisa-bisanya. Iyalah, kan supaya bisa ngaji bareng kapan aja. Ya udah, yuk ngaji dulu. Iya Tat, iya. Karena nggak enak nolak ajakan Pak Ustadz, ya mau nggak mau gua iyain aja deh. Iya tentu aja, ngaji gue masih belepotan. Gue bisa baca Al-Fatihah di sholat karena hafal aja dari zaman SD. Sholat aja nge-spam kulhu sama wal asr mulu.
ya malu banget lah gua. Makanya gua males banget sebenarnya ngaji bareng ini. Ketahuan banget bedonnya. Tapi stop dulu San. Yang tadi tuh harusnya pakai izhar. Begini ya izharnya, saya contohkan. Ustadz Ahmad dengan sangat sopan, sangat perhatian, dan sangat sabar mengajarkan gua bacaan-bacaan yang gua nggak bisa. Hari itu pun berakhir. Gua tidur dengan pulas dan dibangunkan untuk sholat malam dan sahur sama Ustadz Ahmad. Gua pun tergerak untuk ikut itikaf secara rutin. Nggak cuma di hari ganjil, tapi di hari genap pun gua gas. Seakan paham akan kondisi gua, Ustadz Ahmad selalu membimbing gua di setiap saat waktu lowong pas itikaf. Perlahan tapi pasti, skill mengaji gua pun improve. Iya, belum sampai di level bisa ngebanish jin ifrit sih, tapi bisalah buat ngasih bab holy ke air minum. Hehehehe. Sampai di malam 26 Ramadan, setelah selesai ngaji bareng Ustadz Ahmad dan siap-siap mau tidur, gua sempet ngobrol sejenak sama beliau. Tat, curhat saya mau buset, belum Tat. Jadi gini, saya yakin sih Ustadz udah tahu dari si Aldi sama marbot-marbot lain. Saya ini sebenarnya anak yang susah diatur Tat. Jujur-jujuran, saya ini bukan anak yang nurut sama ortu. Suka nongkrong sama orang yang tanda kutip nggak bener dan nggak pernah beribadah. Terus, ya gitu Tat. Entah kenapa belakangan ini saya kok enjoy duduk-duduk di sini ya, bareng Pak Ustadz, bareng Aldi, bareng Raka sama Ali, bareng marbot-marbot. Padahal mah yakin banget saya, cius deh. Kalau dulu hal-hal begini pasti saya ogah. Iya. Terus, belum lagi hubungan saya sama keluarga Tat. Jujur aja, saya nih bisa dibilang durhaka. Apa terlalu kasar ya bahasanya? Intinya saya membangkang sama orang tua saya. Tapi belakangan ini kita hampir nggak pernah berantem Tat. Nggak ada tuh teriak-teriak ngebentak kayak dulu. Sabar ya. Kamu tunggu taklim besok. Saya yakin temanya cocok buat kamu. Dah, sekarang tidur dulu. Nanti kesiangan sholat malam loh. Astagfirullahaladzim. Cek sound. Cek sound 127. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Tidak lupa kita mengucapkan syukur kehadirat Allah, Tuhan kita semua, atas nikmat yang dikaruniakan. Jujur, gua nggak dapet kisi-kisi apapun tentang tema ceramah hari itu. Tapi karena Ustadz Ahmad bilang ke gua buat nunggu, ya gua dengan antusias menunggu ceramah ini. Gua penasaran, apakah ini bakal menenangkan kegundahan hati gua yang kemarin bikin gua curhat ke Ustadz. Apakah ini bakal jadi petuah buat gua? Seketika fokus gua pecah saat Ustadz Ahmad tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah gua dan tersenyum. Lalu beliau mengangkat wajahnya lagi dan membuka taklim. Di surah Al-Fath, surat ke-48 ayat ke-4, yang artinya, Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan mereka yang telah ada. Saudaraku seiman, saat hati kita gundah, kacau, dan tidak tenang, percayalah, Allah akan menanamkan iman di hati kita. Dan dengan itu, ketenangan di hati kita akan datang dengan sendirinya. Ya, gua teringat. Saat itu, sehari setelah gua keluar dari rumah sakit. Saat itu, saat gua sedang suntuk-suntuknya. Saat gua berkeliling tanpa tujuan sambil mengutuk kondisi gua pada saat itu.
Gua mendengar ceramah yang sama. Ceramah tentang keikhlasan dan ketenangan hati. Tanpa gua sadari, Allah menanamkan benih iman di hati gua. Di saat gua berada di titik yang sangat rendah. Di saat gua masih jadi bajingan di dunia ini. Allah membuat gua menjauh dari teman-teman yang buruk. Allah membuat hati gua tergerak dengan pesan dari walinya. Dan Allah mempertemukan gua dengan orang-orang yang bisa membawa gua ke jalan yang lebih baik. Mungkin di mata orang-orang ceramah ini biasa aja karena mereka nggak mengalami hal yang gua alami. Tapi bagi gua yang saat itu sedang terpuruk, bagi gua yang saat itu membenci dunia, pesan dari ceramah itu menjadi benih iman yang terus tumbuh dengan pesat, membuat gua ikhlas beribadah di jalannya. Hal ini melunakkan hati gua, membuat gua jadi pribadi yang lebih tenang. Hilang sudah Hasan yang beringas pada saat itu. Karena dalam hati gua sudah ada pohon iman yang berdiri tegak. Belum besar, tapi sudah berdiri tegak dengan penyangga-penyangga yang kokoh. Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Hasan, saya kira jin. Makasih banyak Pak Ustadz. Makasih atas ilmunya. Alamak najisnya. Benar kata Pak Ustadz. Ketenangan hati ini membawa perubahan buat saya. Sekarang saya jadi pribadi yang jauh lebih baik. Insya Allah saya akan terus berkembang, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama saya yang buruk itu. Kalau gitu, ada satu hal yang harus kamu lakukan di Idul Fitri tahun ini. Hah? San! Woi! Oh, lu bertiga? Minal aizin wal faizin, brother. Minal aizin wal faizin, sobatku. Minal aizin teman-teman. Kalian semua saya maafkan. Iya, minal aidin wal faizin guys. Mohon maaf lahir dan batin ya. Hehe. Gimana San tahun ini? Udah mulai terbiasa puasa malah kelar Ramadannya. Iya nih. Tapi ntar mah gue lanjut puasa lagi cuy. Utang gue banyak. Bisa lah, kan udah kuat sekarang lu. Puasa seminggu nonstop juga bisa lah lu. Iya nggak? Anjay. Matamu, meninggal aku yang ada. Keliling gak nih kita? Mukbang ketupat. Siapa tahu masih ada yang ngasih THR ke kita. Ya kan? Ingat umur Panjul, udah bangkotan juga masih ngarep aja. Halah, dikasih mah mau kan lu? Pakai nanya. Hilih. San, ikut gak? Gua ada perlu nih. Jadi kayaknya kagak ikut dulu deh. Lah, katanya mau mudik tar sore lu. Masih ada waktu kan? Angkut barang kali, mau kita bantuin. Sekalian main ke rumah lu lah, lebaran sama bonyok lu. Jangan dulu Di. Kalau mau ke rumah belakangan aja. Abis lu pada keliling. Hah? Sudah. Kalau pada pengen makan ketupat, ayo ke rumah saya. Si Hasan ada perlu. Udah, sana San. Semoga sukses ya. Siap. Makasih banyak Pak Ustadz. Minal aidin ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Hah? Oh iya, minal aizin Tat. Selesai lagi Ramadan mah. Maafin papa ya kalau ada salah. Iya, Pah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mama juga minta maaf kalau ada salah. Istri papa tercinta mah mana pernah punya salah. Bisa aja ayah gombalnya. Pah, sadar gak sih Hasan belakangan ini mulai benar kelakuannya? Iya, alhamdulillah. Papa denger dia sekarang sering main bareng si Aldi. Mungkin gara-gara ini jadi terpengaruh ya. Ya Allah, semoga bisa terus kayak gini ya anak kita. Amin. Pah, Mah.
Masih pagi udah ribut-ribut aja. Ini lagi lebaran loh, nak. Pak, maafin Hasan ya, Pak. Maafin Hasan ya, Ma. Maafin aku selama ini jadi anak yang kurang ajar. Maafin selama ini aku selalu ngebangkang dan ngebentak Mama sama Papa. Lah? Hah? Loh, kenapa, nak? Hasan sadar, Ma. Pa, Hasan sadar sama dosa-dosa Hasan selama ini. Hasan minta maaf. Hasan janji mulai hari ini Hasan akan jadi anak yang nurut dan patuh. Hasan janji gak bakal jadi anak durhaka lagi. Iya, nak. Iya, kami maafin kok. Coba sini Mama lihat muka anak kesayangan Mama. Aduh, gantengnya. Alhamdulillah. Hati gua langsung plong. Kayak orang yang kelar boker abis nahan selama seminggu penuh. Rasanya lega banget. Setelah bertahun-tahun gua cekcok sama ortu, di hari itu juga hubungan kita sebagai keluarga kembali damai. Gua akhirnya sadar kalau konflik di antara kita bertiga ini sebenarnya bisa padam kapan aja gua mau. Bahkan ibu gua berusaha menjembatani perdamaian ini. Tapi selama ini ego dalam diri gua yang diselimuti kabut amarah yang diperkuat dengan dosa dari maksiat yang selama ini gua lakukan membuat gua gak bisa mengucapkan kalimat yang simple. Sekedar maaf. Kita bertiga menghabiskan waktu untuk ngobrol-ngobrol di pagi itu. Kita nggak keliling komplek, cuma duduk di ruang tengah, makan ketupat, sambil ngomongin kejadian-kejadian selama sebulan ini. Dari gua gelut sama si Farid, kecelakaan, dan kegiatan gua bareng Aldi dan kawan-kawan. Setelah bertahun-tahun, walaupun masih sedikit canggung, gua kembali merasakan indahnya kebersamaan di keluarga gua. Tapi masih ada satu hurdle lagi yang harus gue lewatin. Sorenya gue mudik kan ke kampung. Hati gue udah mikir macem-macem aja tuh. Duh, jangan sampai naik darah nih pas ditanyain sama keluarga besar. Jangan sampai ntar pas gue ditanya ngamuk, malah jadi bikin keluarga kita renggang lagi. Santai aja, San. Hah? Iya, santai aja. Kamu bisa angkat suara ke papa sama mama buat minta maaf. Nyinyiran keluarga besar kita nggak akan ada apa-apanya. Tapi... Iya, bener kata papa. Tenang aja, nak. Ih, lihat deh. Itu si Hasan kan? Padahal dulu keluarganya tajir banget loh. Sekarang kok kayak miskin gitu ya? Iya ya. Dulu mah datang ke sini naik mobil tiap tahun. Belakangan naik kereta terus. Ih, katanya gara-gara bapaknya main judol, jadi gitu. Weh, San. Lama gak kelihatan lu. Makin kurus aja gue lihat. Katanya kemarin lu kecelakaan ya? San, pacar mana? Kamu udah gede loh. Kapan nikahnya? Udah kerja belum? Kapan jadi presiden? Ah, shit. Here we go again. Hehe, iya tante. Belum nemu yang tepat. Insya Allah, Hasan mau ngebenahin diri dulu, baru nyari. Ih, nanti keburu jadi perjaka tua loh. Gak ada yang mau. Gak apa-apa, Tan. Jodoh udah diatur kok sama Allah. Yang penting siap dan ntar nikah gak ada cerai-cerai kayak orang-orang. Ya kan, Pak? Sesuai kata ayah gua, semua baik-baik aja. Gue yang sekarang lebih tenang, bisa menjawab semua nyinyiran keluarga dengan jawaban yang smooth. Gak ada tuh namanya teriak-teriak ngamuk sono sini. Bener emang kata Ustadz Ahmad, dosa akan membuat hati kita menjadi suntuk, gundah, dan sumpek. Begitu tinggalkan dosa-dosa itu, hati kita akan jadi lapang, jadi tenang. Dan dengan ketenangan hati, kita bisa menjalani ibadah dengan ikhlas dan menghadapi hidup dengan santai. Karena kita tahu semuanya sudah dirancang oleh Allah yang Maha Kuasa. Gue sangat berterima kasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang udah memberikan gue hidayah di titik terendah hidup gue, yang udah menjauhkan gue dari Farid dan kawan-kawannya,
serta mendekatkan gua dengan Aldi dan para penghuni masjid. Bergaul dengan mereka membuat gua jadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya dan menyadarkan gua atas kesalahan-kesalahan yang pernah gua lakukan. Sekarang gua udah kerja bareng Ustadz Ahmad, ngebantuin beliau dakwah ke sana sini. Sesekali beliau ngangkat kisah gua buat diceritain ke jamaahnya, tentunya tanpa menyebut nama, dan gua pun menjadi muridnya. Doain gua ya guys, semoga gue bisa menjadi penerus dakwah beliau. Kayaknya sampai sini aja deh. Gila nggak tuh? Udah sebulan kita cerita kayak gini. Ya walaupun banyak bumbu WKWK-nya ya, jadi ngawur. Hehehe. Tapi kalian paham lah ya inti dari cerita gua. Hehehe. Semoga kalian juga bisa menemukan jalan terbaik di hidup kalian juga ya. Taqabballahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di cerita GPC lainnya ya guys. Bye-bye.